Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Eli Yunita SPDI. Saya mahasiswa batch 2 berasal dari Nagan Raya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi saya yaitu tentang berprasangka baik. Berprasangka baik, ya, pengertian dari prasangka baik yaitu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu husnu dan zon. Husnu artinya itu adalah baik, zon artinya adalah prasangka. Jadi secara istilah, husnuzon itu artinya berprasangka baik atau memiliki dugaan yang baik. Kemudian dalil tentang perintah kita supaya memiliki sifat husnuzon yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi faitan fakarihatumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan sebelum kita membaca artinya, di sini kita lihat untuk hukum bacaan tajwid daripada Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhal itu adalah, di situ ada hukum baca tajwidnya yaitu mad asli. Kemudian hal alif lam samsiyah. Kemudian di lazina. Lazi ini dia adalah hukum bacaannya yaitu hukum bacaan tajwidnya yaitu bukan guna mat tabiin, maaf. Kemudian amanu itu adalah di sini ada qalqalah sugra. Tanibu di sini adalah mat asli. Katsiran, katsi ini adalah mat asli. Ram tanwin bertemu dengan mim, ini adalah idgham bil ghunna. Kemudian zanni di sini ada alif lam syamsiyah. Kemudian inna ini adalah gunna. Ba'da zanni ini adalah gunna. Itsmun. Wala, kalau kita lihat di sini wala ini adalah mat tabi'in. Tajassasu di sini adalah mat asli. Wala mat asli. Yaghtab. Nah, yaghtab ini adalah idgham mutamassilain. Dukum ba'dukum mimati bertemu banyak adalah ifa safawi ba'dan. Ayyuhibbu ahadukum mati bertemu alif itu adalah ifa safawi. Di sini adalah nun mati bertemu ya idgham bil ghunna. Ayyakula lahma maitam. Tanwin bertemu fa, ini adalah ifa. Fahkarihatumu di sini ada mat asli. Wattaqullah di sini ada alif lam tebal ya atau tafkim. Allah ini adalah harus dibaca dengan tebal. Inna ini adalah gunna. Inna Allah ini adalah lam tafkim.
tawwabur, tanwin bertemu ra, ini adalah idhar. Rahim, ini adalah mad arid lisukun. Jadi itulah sekilas tentang penjelasan hukum tajwid daripada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian kita melihat daripada arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu hai orang-orang yang beriman. Nah, beriman ini artinya berarti orang-orang yang iman itu adalah mengamalkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, itulah pengertian daripada iman. Secara dia meyakini dalam hati, kemudian dia mengucapkan secara lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala larangannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah namanya iman. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing kamu atas sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaramu yang sudah meninggal? Tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ini arti daripada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kalau kita lihat di sini ada beberapa perintah Allah untuk kita ya, bagi orang yang beriman. Yang pertama, supaya kita menjauhi segala prasangka. Yang kedua, kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, kita dilarang oleh Allah untuk melakukan ghibah atau menggunjing. Yang keempat, kita diperintahkan oleh Allah supaya kita bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada asbabul nuzul. Apa itu asbabul nuzul? Ya, benar sekali. Asbabul nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi di sini diriwayatkan bahwa sebab turunnya Quran surah Al-Hujurat ayat 12 berkaitan dengan Ibnu Mujir yang bersumber dari Ibnu Zuhaid, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan itu dia langsung tidur dan mendengkur. Kemudian pada saat itu banyak orang-orang yang mengunjingkan perbuatannya. Maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang untuk mengupat atau menceritakan aib orang lain. Ya, dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa isi kandungan daripada Quran surah Al-Hujurat yang ayat 12 itu, yaitu yang pertama adalah orang-orang beriman diperintahkan untuk menjauhi banyak prasangka, yaitu suudzon, prasangka buruk, karena ia merupakan dosa. Sebaiknya diperintahkan untuk memperbanyak prasangka baik, ya, atau husnuzon. Jadi setiap kita yang beriman, apapun yang terjadi kepada kita, baik pun kadar baik dan kadar buruk, maka hendaknya kita, kalau menerima kadar baik, maka hendaknya kita bersyukur. Apabila kita menerima kadar buruk, maka hendaknya kita supaya bersabar. Itulah bentuk prasangka baik terhadap Allah. Kemudian bentuk prasangka baik terhadap diri sendiri, yaitu kita berusaha untuk memiliki sifat positif terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, bentuk prasangka baik terhadap orang lain, yaitu berpikir positif terhadap orang lain. Kemudian isi kandungan yang kedua, jika seseorang sudah berprasangka buruk, bisa dipastikan akan melakukan perbuatan buruk berikutnya, yaitu tajasus, dilanjutkan menggunjing, menggibah atau membicarakan orang lain. Kemudian orang beriman juga dilarang untuk mencari-cari kekurangan atau celah aib orang lain. Kemudian orang beriman juga dilarang untuk menggunjing. Gibah diibaratkan laksana memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Perbuatan yang sangat menjijikkan, keji itu tidak disukai, sangat dibenci untuk dilakukannya. Orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan cara menghindarkan diri dari prasangka negatif, menjauhkan diri dari perbuatan tajasus dan gibah atau menggunjing Allah Subhanahu wa taala.
Saat menginginkan dan menerima taubat hambanya, juga memberikan kasih sayangnya kepada hambanya yang berbuat baik. Berprasangka baik atau positif, melihat kebaikan orang lain, dan membicarakan hal-hal yang positif, kebaikan dari orang lain. Jadi inilah bentuk-bentuk isi kandungan yang Allah perintahkan di dalam Quran surah Al